Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Indah Triutami, mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika. Yang terhormat Bapak Elva Hermawan SIKOM MM selaku dosen mata kuliah Public Speaking dan juga teman-teman semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah yang Maha Esa. Karena dengan nikmatnya kita masih diberikan kesehatan sampai dengan saat ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pandemi Corona atau COVID-19 makin menegangkan warga masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Setiap hari, data orang dalam pemantauan atau ODP dan pasien dalam pengawasan atau PDP maupun yang dinyatakan positif kian melonjak. Kondisi tersebut membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan belajar di rumah atau tidak ada proses pembelajaran di lembaga pendidikan dari mulai SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Selama 1 bulan lebih ini, masyarakat tetap tinggal di rumah karena adanya wabah virus corona. Tak terkecuali mahasiswa yang juga mengikuti kuliah daring. Jadi selain harus mengikuti kuliah daring, mahasiswa juga harus mengerjakan tugas kuliah. Mahasiswa harus pandai mengambil sikap di tengah pandemi ini. Karena lebih banyak di rumah, tentu menimbulkan rasa bosan yang berkepanjangan. Apalagi saat ini sedang mewabahnya virus corona. Berikut saya akan memberitahu kepada Anda, para mahasiswa, 6 jurus jitu semangat belajar di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama adalah niat. Niat yang baik tentu akan membuat diri selalu bersemangat. Niatkan bahwa dimanapun, kapanpun, dan apapun tantangannya kita harus tetap belajar, meskipun sedang terjadi musibah COVID-19. Yang kedua, membuat schedule. Jangan lupa untuk menyinkronkan dengan pekerjaan rumah. Pagi sampai sore kuliah daring, dan bantu selesaikan pekerjaan rumah, lalu setelah maghrib bisa langsung mengerjakan tugas. Yang ketiga, berpikir positif. Mengapa harus berpikir positif? Secara tidak sadar, pikiran negatif membuat kita tidak bisa berpikir jernih. Rubahlah mindset bahwa daring adalah cara efisien untuk tetap belajar meskipun tidak keluar rumah. Dan yakinlah semua tugas akan selesai pada waktunya. Yang keempat, diselingi dengan hiburan. Ada kalanya tak perlu serius dalam mengerjakan tugas. Buat diri senyaman mungkin agar tak terbawa beban pikir. Kita bisa menonton TV, menonton YouTube, bermain game, dan hal-hal lain yang bisa membuat mood kembali fresh. Yang kelima, mencari referensi materi. Jika materi yang didapat dari hasil daring dirasa kurang, maka jangan bosan untuk mencari referensi dari berbagai sumber. Entah itu jurnal, artikel, dan sebagainya. Dan yang keenam, istirahatlah yang cukup. Tidurlah kurang lebih 8 jam sehari. Meskipun 8 jam nampak aneh bagi kalangan mahasiswa. Tetapi di tengah pandemi seperti ini sangat dianjurkan untuk mempertahankan kesehatan tubuh. Dan dalam pembelajaran kuliah daring tentu memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang pertama yaitu bisa lebih santai sambil ngapain aja, misalnya belajar bisa sambil ngemil. Dan kuliah dapat dilakukan di mana saja dan tidak harus memakai pakaian formal. Kelebihan yang kedua, mengikuti kuliah online juga lebih efisien. Karena semua modul pelajaran dapat dibaca kembali apabila kurang paham ketika dosen menjelaskan dan bisa mencari referensi materi dari berbagai sumber. Lalu, kelemahan yang pertama, kelemahannya yaitu kuliah online membuat kesulitan mahasiswa dalam menerima pembelajaran apabila ditambah menggunakan aplikasi video conference seperti Zoom karena sangat tergantung pada internet.
Bila jaringan lambat atau susah sinyal, maka proses pembelajaran akan terganggu. Kelemahannya yang kedua, penggunaan komputer secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama membuat mata menjadi lelah. Maka dianjurkan untuk mengambil jeda selama 15 menit setiap 1 jam. Nah, itulah kelebihan dan kelemahan kuliah daring. Dan 6 cara agar tetap semangat belajar di tengah pandemi COVID-19 yang dapat kalian praktikan. Semoga kita semua terhindar dari virus yang berbahaya ini. Dan semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.